Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, apa itu? Insiden. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya nggih? Sehat semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan muwajahah di tempat yang penuh barokah ini di akhir-akhir Ramadan. Nanti malam kita sudah tanggal berapa Ramadan? Tanggal 29 ya. Malam kan bagi yang puasanya duluan. Kalau puasanya terlambat berarti 28. Tapi insya Allah Idul Fitrinya bersama-sama. Allahumma amin. Ya beginilah nasibnya. 10 hari terakhir itu hampir sama seperti ini semuanya. Soft di masjid itu kebanyakan pada maju. Tetapi soft-soft yang ada di mall-mall, di sekolah, oh, ibu-ibu tambah tahu ini, hafal, senyum berarti hafal itu. Di sekolah dan saudara-saudaranya itu penuh semuanya, motor sudah penuh semua, saya lihat kemarin tuh. Malam tanggal 27 itu dari ujung sana, lampu merah sampai ujung sana Brebaraja itu penuh motor. Bukan hanya sisi timur ya, sisi barat juga begitu. Semuanya full. Begitulah nasib, ternyata tidak hanya di sini. Di tempat-tempat lain juga alhamdulillah hampir semuanya begitu, karena semuanya lagi mengejar baju baru. Salawat salam marilah kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nanti akan bertemu dengan beliau, bersama beliau di surganya kala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini dan di bulan Ramadan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, santai aja nggih niki. Ya, Ustaz ya. Ya. Saya kurang tahu kenapa kok diberikan materi yang terakhir ini. Apa mungkin semuanya pada mudik jadi saya disuruh gitu ya, enggak apa-apa. Saya ingin menyampaikan tentang materi falsafah ibadah atau makna ibadah. Nek. Oh, kenal dulu. Boleh perkenalan. Nama saya Muhammad Muhajir. Napa? Sudah pada kenal saya belum? Udah lihat? Belum. Saya kok menikah dulu? Wah. Ini kayaknya ada sabotase ini. Lanjut aja. Saya aslinya Lamongan, tetapi sudah tinggal lama di Jogja sejak tahun 2008, tinggal di Jalan Kaliurang KM 23,3. Jauh nggih? Ada jamaah ya dari sana itikaf di sini? Ada nggih? Saya pernah lihat Ustadz kayaknya. Mana tinggal aslinya Ustadz? Aslinya mana? Oh, mana itu? Magetan, tetangga berarti. Alhamdulillah, berarti kita sama ya. Tapi kadang-kadang Pak, nama Muhajir ini sering diplesetin orang. Mujahir katanya. Hampir orang itu berat untuk nama Muhajir itu. Di Mesir, saya kebetulan pernah tinggal di Mesir tahun 2001 sampai 2008 itu, 2001 sampai 2005. Orang Mesir itu kalau mau ngomong jim, muhajir kan, mem ha jim ro. Muhajir itu nggak bisa orang Mesir itu ngomong muhajir, nggak bisa. Jim itu menjadi g, akhirnya menjadi muhagir katanya. Nggak apa-apa lah, yang penting sama-sama muhagir. Ya muhagir gitu. Tapi saya lebih baik dipanggil Muhammad saja, Muhammad Muhajir, Muhammad saya daripada muhagir kan nggak jelas. Mending Muhammad aja. Terus naik terus aja sampai akhir Ustaz.
Saya sudah lama juga sejak tahun 2008 karena waktu itu ngambil S2 di UGM. Terus saya sekarang dosen di UMY di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di Jalan Kaliurang nungguin pondok pesantren miliknya Muhammadiyah, yaitu calon-calon kader dai dan ustadz-ustadzah di Jalan Kaliurang KM 23,3 namanya PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Di sana beasiswa full, bebas makan, bebas asrama, bebas SPP, bebas uang gedung, bebas listrik, bebas kesehatan. BPJS, enggak, memang benar. PKU itu yang biayai, Pak. Karena itu kader Muhammadiyah dibiayai mereka. Sakit panu, kades, kurap diobati semuanya. Nah itu. Ini saya punya profil. Saya sekarang lagi S3 di Malaysia. Mohon doanya semoga tahun ini cepat selesai. Allahumma amin dong, Bu. Pelit sekali nih doain orang ya. Allahumma amin. Next, lanjut. Ya. Next. Oke. Ibadah apapun yang kita lakukan, terutama ibadah puasa yang pada hari ini kita lakukan itu, di dalam kurikulum Ramadan semuanya adalah mengandung makna 4. Jadi setiap ibadah itu mengandung unsur ini. Yang pertama adalah at-ta'atu, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Sama-sama, at-ta'atu. Puasa-puasa harus ngomong ini. Daripada ngantuk kan? Sama-sama, at-ta'atu. Jemaah syuhada harus bener ini bacanya. Jangan sampai baca at-ta'atu. Nah, salah. At-ta'atu itu biasanya orang-orang Brebes, orang-orang Tegal itu. At-ta'atu, Banjarnegara. Yang benar adalah at-ta'atu. A. Apa? A. Ain. A I O A. Oh, lumayan, paling bagus deh. Ain ya, at-ta'atu. Apa artinya? Taat. Jadi unsur pertama daripada ibadat harus ada namanya ketaatan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, iktikaf kita, puasa kita, memberi makan fakir miskin yang kita berikan itu harus ada unsur at-ta'at, ketaatan. Maka munculkan itu sebagai apa? Sebagai makna daripada makna bahasa daripada ibadah itu. Bukan hanya puasa, seluruh ibadah harus ada unsur ketaatan. Taat dulu. Siap ya? Sudah ada unsur ketaatan itu? Insya Allah. Bapak Ibu yang jauh-jauh iktikaf dari luar sampai ke sini, insya Allah sudah ada unsur ketaatan itu. Tinggal di sini mungkin ada yang pakai tikar dan sebagainya. Padahal di rumah ada spring bed yang empuk, mentul-mentul. Kita tinggalkan itu semuanya. Karena apa? Ketaatan. Yang kedua, al-khudu'u. Sama-sama. Al-khudu'u. Saya sudah teriak loh, kok jenengan nggak ngomong ya ini kayaknya. Heran saya. Sama sudah saya ngeten loh ini sebenarnya. Coba ibu-ibu yang perempuan 1, 2, 3 al-khudu'u. Bapak-bapak al-khudu'u. Ibu-ibunya 70, bapaknya 90. Al-khudu' apa artinya? Ketundukan. Unsur kedua daripada ibadah itu harus ada unsur ketundukan, tunduk. Insyaallah kehadiran kita di sini ini adalah juga ada unsur ketundukan di situ. Gak akan mungkin kita melangkahkan kaki ke tempat ini yang Allah sebutkan bahwa ketika ada majelis taklim seperti ini, di mana di situ dibacakan sholawat Nabi memuja kepada Allah, disampaikan ilmu syariat, ilmu al-ulum asyariyah, itu adalah Rasul menyebutkan itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ketundukan seseorang datang kepada majelis taklim seperti ini, dibacakan salat itu adalah para malaikat, satu salat yang kita salatkan itu
1000 kali malaikat memberikan doa keselamatan pada kita semuanya di sini. Hadisnya adalah man shalla alayya salatan shalla alaihil malaikatu alfan. Barang siapa salat pada aku satu salat itu kan doa artinya Bang ya. Doa apa? Doa keselamatan. Maka makna ibadah itu secara bahasa as-salatu ya ad-du'a. Salat itu artinya adalah ad-doa. Kenapa kok saya sebut dengan doa? Mohon maaf ya, saya agak kenceng suaranya ya. Gak apa-apa nggak, Ustaz? Gak apa-apa. Takutnya ngantuk ini. Mohon maaf, saya itu orang Pantura, orang Lamongan. Jadi kalau nggak ngomong keras itu kalah dengan air laut, dengan udara, dengan angin itu, angin. Jadi kalau ngomong di Pantura itu harus kenceng. Makanya orang Pantura itu Lamongan, Gresik, Tuban itu kalau ngomong agak kenceng. Tapi nggak apa-apa nggih. Masih baik kan? Alhamdulillah. Al-khudu. Rasul menyebutkan bahwa man shalla alayya salatan shalla alaihil malaikatu alfan. Barang siapa yang salat padaku, niscaya malaikat akan bersalat padaku, mendoakan kebaikan kepadaku 1000 kali lipat. Doa keselamatan. Bahkan hadis lain ketika disebutkan di dalam majlis kayak begini ini, para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya, melebarkan rahmah, mendoakan kerahmatan bagi kita semuanya di sini. Malaikat itu kan salah satu makhluk Allah gaib yang mana malaikat itu oleh Allah dianugerahi sayap-sayap. Sayap-sayap malaikat itu besar dan banyaknya sayap malaikat itu tergantung daripada kedudukan masing-masing malaikat itu. Malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Jibril. Di dalam hadis sebutkan, riwayat hadis sebutkan malaikat Jibril itu punya 600 sampai 700 sayap. Dan malaikat adalah makhluk yang paling kuat yang diciptakan Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang paling kuat kecuali, yang paling perkasa adalah kecuali malaikat. Sebabnya apa? Gak ada malaikat itu yang ngeluh, ya Allah, ini kapan trompet ini mau ditiup ya Allah? Capek saya nungguin trompet ini ditiup. Gak ada. Gak ada yang ngeluh malaikat itu. Manusia aja ngeluh. Yang disuruh nanyain di alam kubur, nanyain terus dia. Mencabut nyawa terus dia. Gak ada yang ngeluh. Gak ada namanya malaikat Israel itu, ya Allah, tiap hari kok nyabut nyawa terus saya ini, capek ya. Bisa nggak diatur balik saklar gitu, tak gitu? Nggak ada. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling perkasa dan tidak ada satupun malaikat yang mengeluh. Setelah itu, mari niatan kita datang ke sini di momen-momen akhir Ramadan, malam tanggal 29 ini. Semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dan udah masuk, sebentar. Tadi dulu, masih 1, 2, 3. Yang ketiga, unsur daripada ibadah itu yang merupakan makna bahasa daripada ibadah adalah az-zillu. Sama-sama. Az-zillu. Mbak-mbak yang belum nikah. Mas-mas yang belum nikah. Oh, belum nikah? Kapan nikahnya? Habis duhur. Ini belum nikah semuanya ya? Ganteng-ganteng belum nikah, gimana ini? Gak tahu kelezatan nikmati hidup dunia ini kayaknya. Segera ya. Nanti minta nikah sama orang tua nanti segera. Adil merasa hina. Jadi unsur ketiga daripada ibadah itu kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan itu ada salah satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau seandainya ada satu malam, di situ ada malam Lailatul Qadar, malam ganjil itu ya Rasul, kira-kira apa doa yang harus aku panjatkan wahai Rasulullah SAW? Rasul bersabda, wahai Aisyah, ucapkan ini, Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha pengampun. Tidak ada zat di muka bumi ini yang maha pengampun selain daripada engkau. Tuhibbul afwa, engkaulah zat yang menyukai pengampunan itu. Fa'fu anni, maka ya Allah, sungguhnya dosa-dosaku itu sangat banyak sekali ya Allah. Maka fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku itu di waktu dan tempat yang mustajabah. Insyaallah kita ini sekarang ini adalah di waktu yang mustajabah. Betul? Maka saya sering kalau waktu kajian kayak gini, kalau kajian buka puasa itu 5 menit, 7 menit sebelum buka puasa, sebelum azan itu saya berhentikan. Selesai nggak selesai materi, berhenti. Karena apa? Itulah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk apa? Untuk berdoa. Di antara waktu mustajab adalah ketika indal iftar wa inda sahur. Waktu mustajabah ketika kita puasa ini Ramadan itu adalah sebelum berbuka puasa dan ketika sahur itu. Oleh sebab itu, adik-adik yang masih jomblo-jomblo ini, yang masih jodohnya masih di Lauhul Mahfuz ini, petikkan doa-doa terbaik kita ketika hendak berbuka puasa. Bapak yang mungkin punya anak, punya cucu, punya keluarga, atau mungkin ingin mendoakan dirinya sendiri, ambil waktu-waktu yang mustajabah itu untuk berdoa kepada dirinya. Siap ya? Siap? Mas Pasian, ini semuanya peserta itikaf sini. Oke. Oh. Yang muda-muda juga ini semuanya sama. Apa yang tua aja? Oh, muda juga. Oh. Saya kira yang itikaf itu cuma yang tua saja. Kalau tua kan kapan yang muda-mudanya ini kan? Yang keempat, makna daripada ibadah itu adalah surah bahasa at-tanassuku. Sama-sama. At-tanassuku. Tanassuk. Jangan tahu ya, manasik ya. Manasik haji itu sama. Artinya adalah pengabdian. Di samping makna ibadah pertama adalah ketaatan, ada ketundukan, ada kehinaan, yang keempat adalah ada pengabdian. Mengabdi kepada hakikatnya kita ini. Semuanya adalah pengabdian. Dan Allah tidak akan mengabaikan pengabdian-pengabdian kita di muka bumi ini, dan akan kita petik menjadi pemberat amal ibadah kita nanti kelak di akhirat. Allahumma amin. Di mizan nanti itu. Di antara amalan-amalan yang akan menjadi syafaat langsung yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah satu adalah Al-Quran, baca Quran. Yang kedua adalah shaum. Di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika orang-orang itu nanti sudah selesai semua dihisab oleh Allah SWT, yang neraka-neraka, yang surga-surga, yang neraka ini ketika lewat di sirat itu, lihat neraka, lihat surga, kok gak nyampe-nyampe ini. Ketika mau nyampe di neraka, Allah angkat dia. Karena apa? Karena ada pahala puasa itu. Maka kenapa Allah mengatakan fa innahu li, kan gitu. Wa ana ajzi bihi. Padahal di amal-amal di bulan Ramadan ini semua dilipat gandakan. Dan semuanya itu adalah lipatannya itu oleh Allah disebutkan. Dari berapa itu?
500 ya sampai 700 itu ya. Terus kecuali puasa wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa itu. Jadi puasa Ramadan itu dan puasa-puasa yang lain itu akan menjadikan penentu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah remehkan puasa ini. Lanjut. Berat ya. Nah, Allah berfirman berkaitan dengan makna ibadah ketaatan itu adalah pertama adalah Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah umat Islam kita semuanya sudah hafal ini ya, ayat ini, dan di dalam materi-materi tauhid mesti muncul ayat ini. Next, lanjut Ustaz. Ayat yang lain adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Insyaallah sudah hafal semuanya. Next, lanjut. Ketundukan Allah berfirman di dalam surat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 21 di awal-awal itu disebutkan begitu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita di muka bumi adalah untuk tunduk dan patuh mengerjakan segala macam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjut. Makna daripada pengabdian dalilnya adalah afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kita semua ini mengira bahwa adanya atau diciptakannya kita di muka bumi ini sia-sia? Tetapi Allah menciptakan kita di muka bumi adalah tidak ada yang sia-sia. Maka di antara keadilan Allah di dalam tauhid itu disebutkan bahwa kenapa sih Allah itu menciptakan akhirat, yang dimana akhirat itu ada nanti pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau nggak gitu kan enak itu yang korupsi uang timah 200 berapa itu? 271 triliun. Uang apa itu? Itu kalau buat THR seluruh Indonesia, waduh, diberikan ke Masjid Syuhada sudah bangun berapa lantai nih ya kira-kira? Ya Allah, 271 triliun. Luar biasa negara kita ini ya. Itu baru apa? Timah ya. Timah tok. Itu timah yang dijual oleh petani apa namanya itu? Penambang-penambang yang masyarakat itu ya. Itu uangnya segitu, apalagi yang di Freeport itu ya. Freeport itu adalah dulu gunung, 2 gunung tinggi. Kalau naik itu sudah nggak kelihatan lagi awan, ujungnya tinggal karena ada awan situ. Sekarang jadi apa? Jadi danau, bahkan adalah tambang terdalam di muka bumi ini. Di situ ada namanya musola terdalam di muka bumi juga ya, di situ itu. Tahun 2003 Pak, saya punya teman dulu waktu mondok di Gontor. Dia itu dapat tender untuk lelang pipa yang mengalirkan apa itu sulfatnya itu, yang cairan ke sampai laut lepas sana itu. Itu nilainya 5M Pak. Pipanya itu dari situ sampai ke laut lepas, yang nanti di laut lepas itu ada kapal tanker yang nunggu di sana. Setelah diangkat Pak, dipotong-potong pipanya itu, basinya itu, ya segede saya segini 2 itu, dibuka Pak, emas-emas yang masih nempel nyangkut di baut-bautnya itu diambil Pak, dikeruin, dikikiri, diambil itu.
terjual 16 M. Jadi teman saya itu untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Pipanya itu 5 M. Emasnya di dalam itu sampai 16 M. Berarti berapa emas yang melundung ke kapal-kapal yang nunggu di sana itu, di kapal di Papua sana itu. Begitu luar biasa negara kita ini. Tetapi ya kita lihat sendiri bagaimana nasib kita semuanya ini. Itu kalau sudah ngasih beasiswa anak-anak kita yang untuk kuliah-kuliah itu, kita sudah menjadi negara maju. Berwibawa kita. Ya kayak gini kan lihat ya, masih kayak gini kan. Nunggu takjil semuanya kan? Ya Allah. Itu ada salah satu tokoh Indonesia mengatakan bahwa kalau itu tambang-tambang itu dikelola dengan baik, Papua saja dikelola dengan baik itu satu bulannya kita semua itu per kepala dapat 20 juta per bulan. Itulah Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu, Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kelihatanlah yang namanya kerusakan di muka bumi ini karena apa? Karena tangan-tangan ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal apa? Di dalam surat Al-Furqan itu Allah berfirman begini, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha min ibadiyas salihun. Dan sudah aku tulis di dalam kitab Zabur itu setelah kitab Taurat, annal arda yarisuha, sesungguhnya dunia ini, dunia seistinya ini tidak akan terjadi yang namanya kiamat. Yarisuha min ibadiyas, kalau seandainya dunia ini dikelola, dipegang, dimanajemeni oleh orang-orang yang soleh. Jadi keberlangsungan dunia ini Bapak Ibu semuanya tidak akan datang hari kiamat itu. Kalau apa? Kalau orang-orang soleh itu mengelola bumi kita ini. Maka mari perbanyak. Ini ada, alhamdulillah ini adik-adik sini yang masih muda-muda tapi hatinya mau masuk, masih di masjid. Wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid, kan begitu. Yaumala dhilla illa dhilluh, itu di antara 7 golongan yang Allah nanti di akhirat kelak akan menaungi. Di antara adalah anak-anak yang saleh, anak-anak muda yang saleh yang senantiasa hatinya berada di masjid. Sebab itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak nanti atau adik-adik semuanya yang nanti punya pikiran untuk punya anak berapa, pilih satu saja anaknya untuk menjadi calon-calon kader, ustadz, ustadzah, ulama, dai, mubalik. Karena apa? Itu mungkin yang akan bermanfaat nanti ketika kelak kita di akhirat atau di kubur kita. Next. Yang keempat adalah, nah udah 4 berarti sudah langsung. Secara istilah ibadah itu, ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa kita, iktikaf kita, baca Quran kita, apapun itu harus mempunyai unsur secara istilah at-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Yang dimaksud dengan ibadah secara istilah itu adalah pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan adalah media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan. Oleh sebab itu, momen-momen Ramadan seperti ini adalah evaluasi diri kita. Sudah apa 1 tahun kita yang sudah kita laksanakan itu? Bukan hanya momen itu, kita evaluasi keuangan kita. Biasanya orang kita ini akan mengevaluasi keuangan kita, menentukan wajib zakat kita, baik zakat mal kita, zakat sedekah kita di bulan suci Ramadan seperti ini. Maka di dalam zakat itu ada haul. Sudah sampai haul apa belum?
punya emas 85 gram, sudah sampai haul belum? Nah, penentuannya adalah di momen kayak gini tuh, setahun. Oleh sebab itu, momen-momen Ramadan seperti itu adalah evaluasi diri kita. Setahun sudah apa yang kita lakukan, dan setahun lagi di momen-momen itikaf gini, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Sepakat nggih? Sepakat? Sepakat. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, wal amali bima adina bimtisali awamirihi, yaitu dengan melaksanakan segala macam bentuk perintah yang diperintahkan kepada kita, wajtinabi nawahihi, dan menghindari atau menjauhi segala macam bentuk larangan yang dilarang kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para nabi-nabi itu syariatnya itu berbeda-beda. Dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu syariatnya berbeda-beda. Tetapi yang sama adalah akidahnya. Akidahnya apa? Tauhid. Maka Al-Quran menyebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan kalau Allah itu adalah 3, atau 3 dalam 1, atau 1 ya gitulah. Itu Al-Quran menyebutkan gitu. Para nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tauhidnya, akidahnya adalah satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Namun syariatnya berbeda-beda. Nabi Adam itu punya syariat yang namanya menikahkan anaknya. Nabi Adam itu sampai 7 keturunan, itu kembar semuanya. Qabil, Habil itu kembaran, dinikahkan silang. Terjadilah Qabil itu tidak ridho kepada Habil karena apa? Habil dapat sekembaran dia yang mana itu cantik daripada yang ia dapatkan. Kemudian dibunuhlah adiknya itu, dan itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Dan terjadilah yang namanya penguburan pertama kali yang dilakukan oleh manusia. Jadi dikubur di dalam tanah itu adalah syariatnya terjadi pada masa zaman Nabi Adam. Belajar daripada namanya gagak itu. Bapak sallallahu ghuraban itu yab'asun. Terus, oh, jangan-jangan seperti ini ya saya menguburkan jasad adik saya ini. Kan gagaknya itu ini kan. Maka di antara gagak itu kan makhluk yang cerdas juga itu. Kalau Bapak lihat YouTube itu ya, ada air aqua itu, terus ada airnya, paruhnya nggak bisa masuk ke botolnya, itu pun dikasih apa? Dimasukkan batu itu ya. Batu naik airnya kan, baru dia bisa minum. Itu gagak. Pada masa zaman Nabi Adam, syariat nikah itu boleh antara satu keluarga. Boleh. Tapi itu diharamkan sampai zamannya Nabi Muhammad ini. Salat. Apakah sebelum Nabi Muhammad itu ada syariat salat? Ada. Nabi Ibrahim sebagai nabi, bapaknya para nabi-nabi, dan dia sebagai abul anbiya, nenek moyangnya para nabi-nabi, itu juga punya syariat salat. Syariat salatnya adalah namanya ada yang tahu? Kenapa? Salatnya Nabi Ibrahim itu namanya apa? Halo, assalamualaikum. Ada orangnya. Namanya adalah bertahanus. Apa? Bertahanus. Apa itu? Menyendiri. Orang sekarang menyebutnya meditasi. Nabi Ibrahim itu dulunya salatnya itu. Maka kenapa ada surat Allah berfirman begini, falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin.
Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala ya inni bari'um mimma tusyriku sampai akhirnya itu kan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kan gitu ayatnya. Itu apa? Hasil daripada perenungan meditasi Nabi Ibrahim untuk mencari yang namanya Tuhan. Meditasi. Nabi Muhammad sebelum berturunnya perintah salat itu juga meditasi. Bertahanus juga di mana? Di Gua Hira. Maka kan ayat Allah berfirman, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kan begitu. Nabi Muhammad itu sebelum turun perintah namanya perintah salat itu mengikuti milah atau ibadahnya Nabi Ibrahim. Bertahanus dulu. Setelah itu turun salat, barulah Rasul itu salat lengkap, ada takbir sampai sujud itu, sampai salam itu. Kemudian Nabi Sulaiman juga ada salat. Tetapi jangan ditanya berapa lama salatnya beliau. Karena apa? Salat Nabi Sulaiman itu hanya berdiri saja. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu, Bapak Ibu semuanya, meninggalnya karena sambil salat berdiri. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan kan, tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu sedang meninggal itu gara-gara apa? Gara tongkat yang beliau pakai untuk berdiri itu dimakan rayap. Itu Al-Quran menyebutkan begitu, ada di Al-Quran. Setelah rayap itu dimakan oleh, setelah tongkatnya dimakan, kok rayap sih? Ini efek udah mau takjil kayaknya. Setelah tongkatnya itu dimakan rayap, patahlah tongkat itu. Jatuh beliau, baru tahu. Jin itu baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Oleh sebab itu Nabi Sulaiman itu salat itu berdiri saja, gak ada namanya sujud, gak ada ruku, gak ada takbir, gak ada, cuma berdiri sudah. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri, yaitu dalam keadaan salat. Kemudian turunlah salat itu sampai pada periode atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan disempurnakan salat itu dengan kaifiyahnya, dengan tata cara yang begitu sempurna. Sempurnanya apa? Ada niat, ada takbiratul ihram, ada doa-doanya, ada gerakannya. Maka salat itu menurut istilah artinya adalah as-salatu hiya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang dimaksud dengan salat itu adalah af'alun, gerakan. Adanya gerakan itu. Pertama gerakan, ada 4 nanti. Ada gerakan pertama. Kenapa kok gerakan? Coba. Salat itu kalau kita nggak bisa berdiri dengan halo, assalamualaikum. Nggak bisa berdiri dengan duduk, oke. Nggak bisa duduk dengan berbaring. Alhamdulillah. Sudah pernah salat berbaring? Sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga, nggak bisa berbaring dengan disalatkan. Wah, cepet banget. Jangan dulu. Dengan isyarat. Oh, salatkan ya Allah. Gimana tuh? Duluan aja, saya tak nak terakhir aja. Dengan isyarat. Nggak bisa isyarat dengan gerakan jari bisa, dengan kedipan mata bisa. Baru setelah itu yang keempat adalah disalatkan. Luar biasa agama kita ini. Saking pentingnya salat itu, nggak bisa salat aja disolatkan itu. Tuntunan salatnya itu dengan berdiri, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Maka saya ingin pesan, adik-adik semuanya di sini atau para bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau sedang nungguin saudaranya yang sedang
di ICU itu, yang tinggal tit itu, sudah koma ya. Sedang koma itu tolong diingatkan, dibisikin di telinganya, Bapak, adik, Mas, Ibu, sudah masuk waktu sholat duhur, asar, maghrib, sampaikan. Setiap adzan sampaikan kepada dia. Karena apa? Orang yang sedang koma tadi itu, dia akan salat sesuai dengan kemampuan dia. Maka hati-hati ini. Karena apa? Jangan sampai kalau masih nyawa itu, ruh itu masih ada di kandung badan, jangan sampai dia terlewatkan sholatnya. Saking apa? Pentingnya sholat. Karena kita nggak bisa gantikan sholat dia. Kalau haji, bapak kita pesan, nah nanti kalau saya meninggal hajikan ya. Bisa kita hajikan. Korban bisa. Buktinya apa? Rasul ketika berkorban pun menyembelih hada li Muhammadin, dan untuk keluarganya, kan begitu. Kemudian Rasul ngambil lagi kambing di sebelah lagi, hada li ummati Muhammad, ini adalah untuk umat Muhammad. Tentu kalau umat Muhammad berarti ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Jadi kita sebenarnya sudah pernah dikurbanin oleh Nabi Muhammad pada waktu itu sebenarnya. Luar biasa Nabi Muhammad itu memikirkan umat-umatnya. Oleh sebab itu, pesan saya tadi itu penting, katakan sholat. Di zaman Nabi Muhammad, sholat itu diatur lengkap sekali. Ada takbir, ada niat tadi itu takbir, kemudian ada doa-doanya. Maka sholat itu menurut istilah adalah aqwalun, af'alun, ada gerakan. Ustaz, sampai jam berapa saya? Hah? 17 berapa? 30? Wah, luar biasa, maraton saya. Oke. Yang kedua adalah aqwalun, adanya doa-doa itu. Setelah adanya af'alun, adanya aqwalun, doa-doa. Maka tadi saya sampaikan, salat itu secara bahasa adalah ad-doa, adanya doa-doa. Bayangkan, itu kan Al-Fatihah itu kan doa semuanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan hidayah. Kan begitu. Itu sebenarnya Al-Fatihah aja itu doa sebenarnya. Sebab itu penting ini kita camkan dalam diri kita bahwa salat itu secara istilah adalah af'alun, yang kedua adalah aqwalun. Muhtatamatun bitakbir, diawali atau dibuka dengan takbir. Takbir ya, takbir ihram itu. Yang keempat adalah muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri, ditutup dengan yang namanya salam. Padahal syariat para nabi-nabi dulu itu, syariat sholatnya itu macam-macam, tetapi dilengkapi, disempurnakan pada masa atau pada masa kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting ini. Maka kenapa Allah berfirman al-yauma, ketika haji wada itu Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu. Ada perbedaan Bapak Ibu sekalian antara akmala yukmilu dengan atamma yutimmu.
Akmal itu maknanya sama, sempurna sebenarnya. Tetapi kenapa Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum, atau aku sempurnakan agamaku kepadamu semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan juga. Tapi katanya berbeda situ. Akmala dengan atamma. Karena apa? Atamma itu adalah sebuah proses atau sebuah anugerah kenikmatan yang tiada batasnya, sempurna sesempurnanya gitu. Terus sebab itu coba lihat aja nikmat Allah ini. Kenapa sih Allah itu menciptakan indera-indera kita ini? Hidung 2 lubang, telinga berapa lubang? 2 lubang untuk mendengar, hidung untuk mencium. Indra penglihatan berapa? 2. Indra apa? Alat untuk melangkah 2. Untuk tangan ini berapa? 2. Apa lagi? Sudah ya. Tetapi kenapa kok Allah menciptakan mulut cuma 1 lubangnya? Kenapa? Supaya kita sebenarnya lebih banyak bekerja daripada bicara. Lebih baik mendengarkan dulu daripada ngomong. Masalah sebenarnya saya nggak boleh lama-lama ngomong di sini tadi itu, Mas. Melihat pun harus lebih banyak observasi daripada ngomong. Nikmat Allah. Nikmat yang lain, Bapak Ibu semuanya, Bapak tahu pantat ini. Coba kalau pantat itu terbuat daripada tulang, gimana rasanya? Kenapa kok pantat itu terbuat dari lemak ya? Coba kalau dengan sebenarnya duduk di bangku tuh, di bangku kayak gini, misalkan duduk semuanya itu, kira-kira bunyi nggak itu? Klotak gitu ya. Karena tulangnya terkena. Coba hidung kita kalau lubangnya itu menghadap ke depan gitu kayak mata kita. Itu kalau naik motor kayak gimana rasanya ya? Sendiri. Mata pun itu kan kalau ada debu itu masuk gitu kan langsung ini kan bergerak itu kan, cepat refleks kan. Itep kita ini. Apa namanya ini? Apa? Bulu mata. Nah, bulu mata. Justru kalau bulu mata itu yang masalah, kalau dikasih tambah itu, orang-orang yang nikahan itu kan ditambahi bulu mata itu kan, sampai panjang itu kan, sampai jelantit itu. Itu kalau nangis ketika sungkem itu kan, maafin saya, keluar air matanya itu kan copot semuanya itu. Ada videonya viral itu. Ketika sungkeman, nikahan, bulu mata ditambahi, bulu yang panjang lagi ditambahin itu, nangis, bulu matanya copot. Di viral itu lagi, di video itu di YouTube itu. Oleh sebab itu, mari kita syukuri nikmat Allah. Khususnya nikmat Allah kaitan dengan masalah syariat agama kita. Bapak Ibu semuanya, mandi sajalah. Kenapa sih di kita itu ada, di Islam itu ada namanya mandi wajib? Saya Bapak Ibu semuanya, saya itu pernah sejak tahun 2001, 2005 itu hidup di Mesir, itu tahu, bisa membedakan. Di Mesir itu ada namanya Kristen Koptik ya. Kristen Koptik adalah Kristen yang masih mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Isa itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan Maryam itu adalah ibunda daripada Nabi Isa. Artinya apa? Orang Kristen Koptik itu masih murni akidahnya. Tetapi sebenarnya saya bisa dilihat itu. Oh, ini orang Kristen, ini orang Kristen Koptik, dan ini orang Muslim. Karena apa? Dari rambutnya saja. Kalau orang Islam itu mesti rambutnya itu putihnya itu ubannya itu mesti uban cerah. Di sini sudah ada yang ubanan? Banyak ya. Biasanya kalau orang Islam ubannya itu kalau beruban itu mesti dia itu ubannya itu bersih dia. Putihnya itu putih beneran. Mereka Pak, orang-orang Koptik itu kalau ubannya itu agak
krim-krim gitulah, kayak krimnya Tempo Gelato gitulah. Artinya apa? Berarti rambutnya itu jarang yang namanya terkena air. Karena nggak ada tuntunan mereka. Kita ada Jumatan, ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang sedang habis selesai tanggal merah itu harus bersuci, mandi wajib. Mas-mas yang sudah balik, yang malamnya itu mimpi, nah mimpi nggak jelas gitulah, entah mimpi sama Julia Perez atau sama apa gitu, tahu-taunya sudah, nah begitu, mandi. Ada itu di kita, ada kayak gitu, luar biasa kita Islam itu. Ternyata Bapak semuanya, saya pernah baca di dalam kitab itu, hikmah daripada mandi wajib itu adalah di dalam bahasa Arabnya itu i'adatus sihah. Apa itu i'adatus sihah? Mengembalikan performa kita kepada kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ini yang mungkin sudah bersuami sama istri. Coba bedakan itu antara sesudah mandi wajib dengan sebelum. Kira-kira lebih fresh mana? Gak usah dijawab, saya tanya aja ini. Takutnya ada yang belum nikah-nikah itu nanti pulang tak nikah nanti. Mas-masnya ini. Luar biasa agama kita itu. Saya pernah dapat cerita dari teman saya di Australia. Ada salah seorang ilmuwan di Australia itu. Dia profesor. Dia itu ingin membuktikan bahwa seluruh agama itu pasti dia meninggikan yang namanya kesucian, betul? Suci. Non-Muslim menganggap bahwa, orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa itulah suci juga, Maryam suci kan, wanita suci. Tetapi profesor ini mau menyatakan benar-benar bahwa oke, mereka masing-masing menganggap suci, tetapi apakah benar suci yang sesuai dengan apa yang mereka katakan? Akhirnya apa? Datang ke Indonesia dia itu. Dia lihat, datang ke Candi Borobudur dia. Candi Borobudur adalah tempat ibadah. Berarti kan suci ya, betul? Tapi dia lihat orang naik ke Gunung Borobudur pakai sandal. Bahkan ada yang coret-coret, ada yang buat pokoknya gitulah. Wah, ini gimana ini? Datang dia ke sinagog. Orang di sinagog itu beribadah pakai sandal juga. Nggak suci ini berarti. Ke pura dia, ke Undu, pakai sandal juga. Akhirnya apa? Akhir-akhir dia datang ke masjid. Lihat bagaimana orang-orang, adabnya orang Islam itu masuk ke masjid. Tidak ada satupun orang Islam yang masuk ke masjid memakai sandal. Sebagus apapun sandalnya, betul? Sebaru apapun sandalnya, betul? Dia masih gak percaya ini, ilmuwan ini, profesor ini. Datang dia ke, jangan-jangan cuma masjid aja itu yang dipakai Jumatan. Datang dia nyari lagi tempat musala-musala yang kecil-kecil di desa-desa itu. Kaget dia. Ternyata orang Islam itu benar-benar kalau suci ya suci. Karena apa? Dia melihat di musala-musala sejelek apapun musala itu, tidak ada orang yang masuk musala itu dengan pakai namanya alas kaki, sandal. Coba di sini, ada yang di sini? Ada yang pakai sandal hotel ke sini? Walaupun suci kan, di hotel kita kan pakai sandal hotel itu yang tipis itu. Nggak ada. Artinya apa? Bahwa di agama kita ya suci beneran. Saya itu Bapak Bismillah kalau dari Kaliurang KM 23,3, tempat saya itu dekat TPR, Pak. Yang kalau masuk TPR itu, apa TPR itu? Tempat restribusi ya. TPR, tempat penerimaan restribusi, karena situ bayar. TPR lupa saya. Itu kan di kanan saya itu ada masjid.
At-Taqwa. Saya tinggal di situ, nungguin santri-santri, ada sekitar 60-an santri di sana. Yang biasa tadi itu. Kalau saya ke Jogja, hari Ahad itu kan melewati banyak gereja itu. Ke Jawa, macam-macam itu kan. Sampai ke Jogja ini banyak sekali kan Kaliurang ini kan. Jalan Kaliurang itu. Ya bagaimana lihat, bagaimana saudara kita di sana itu. Oleh sebab itu, kita ini luar biasa. Agama kita ini. Kesucian dia benar-benar diatur suci, benar-benar suci. Akhirnya profesor tadi itu masuk Islam dia. Gara-gara apa? Gara-gara kesucian taharah. Maka saya ingin tegaskan lagi, suci ini penting sekali. Maka di antara Rasul pernah bersabda, di antara umatku itu kebanyakan terkena adab kubur itu karena apa? Karena kurang suci dalam bertaharah. Adik-adik, bapak, ibu-ibu, hati-hati. Kalau mungkin habis minum banyak ya, atau mungkin habis sahur itu kan minum banyak. Akhirnya apa? Kencing, pipis. Biasanya kalau habis minum banyak, pipis itu kadang kayak ada sisa-sisa air kencing yang nempel. Sehingga apa? Naik tangga atau mungkin lagi ngambil kunci atau sandal di bawah itu kayak ada gitu. Betul ya? Loh, kok ketawa? Merasa ya? Itu adalah sisa air kencing yang mungkin itu air kencing yang masih nempel di kemaluan kita. Maka itulah Rasul bersabda, kebanyakan umatku itu terkena adab kubur itu karena kurang suci dalam bertaharah. Maka kenapa kok Rasul bersabda, hadisnya panjang sekali nih saya, tapi ada di situ ada potongan hadis menyebutkan gini, bagi kaum laki-laki, idza bala ahadukum falyantur. Wahai kamu laki-laki, bapak nggak usah dulu. Idza bala ahadukum, kalau kamu itu kencing bala ya bul itu bul itu ya itu bala ya bul itu bul kencing itu buang air kecil itu. Idza bala ahadukum falyantur dari kata toroyatiru terbang. Maksudnya apa itu? Masa suruh terbangkan kan? Maksudnya adalah kaum laki-laki disuruh kalau habis kencing itu disuruh mengurut. Masa dibayangkan? Masing-masing punya kan? Disuruh ngurut supaya apa? Jangan sampai ini mbak-mbak nanti kalau punya anak yang mau nikah-nikah ini ingat diajarkan kepada anak-anaknya nanti itu. Disuruh mengurut supaya apa? Sisa-sisa air kencing yang mungkin masih nempel di salurannya itu supaya keluar. Ini bukan jorok ya, ini fikih ya, ini pelajaran fikih. Penting ini. Karena apa? Itu kalau sampai netes di pakaian kita. Najis. Itulah Nabi Muhammad bersabda, disuruh kebanyakan umatku terkena adab kubur karena apa? Kurang suci dalam bertaharah. Dan juga lagi kalau di toilet yang kecil, kan ada kan toilet yang kecil banget kan, sempit. Sampai kalau kita buka sarung aja nggak bisa ya, saking kecilnya. Kayak toiletnya kereta itulah. Hati-hati itu, bisa jadi sarung kita terkena dinding najis. Maka penting sekali. Kalau ibu-ibu, kalau habis kencing disuruh apa namanya? Dehem. Coba sama-sama dehem. Begitu. 1, 2, 3. Kok gak semangat sih Bu? Mau takjil ya? Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu semuanya dehem. 1, 2, 3. Begitu kayak udah keempat ini. Disuruh dehem. Penting ini ya masalah taharah. Sebab itu menjauhi segala larangannya serta mengamalkan apa saja yang diperintahkan olehnya. Dah, next lanjut. Wah, ini nggak usah lah. Next, nggak usah lah ini. Terus. Oke. Sebelumnya ini. Oke. Next. Oke, sip. Baik. Masih ada waktu ya? Kurang berapa? 3 menit lagi. Ada prinsip-prinsip ibadah, Pak. Jadi, di samping kita tahu makna ibadah tadi secara bahasa dan secara istilah, kita harus tahu bahwa di dalam ibadah itu ada prinsipnya. Pertama,
Di dalam ibadah itu tanpa hanya menyembah kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah. Maka di momen Ramadan ini, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama bahwa sudah kita niatkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nggih? Sudah. Jangan ada dorongan selain itu. Maka kenapa kalau Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Berapa kali kita baca dalam sehari semalam minimal? Berapa? 17 kali di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Next, lanjut. Yang kedua, prinsip ibadah yang kedua itu adalah ibadah itu tanpa perantara. Allah akan menghisab amal ibadah kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tanpa perantara. Biasanya kalau di Indonesia ini anehnya Indonesia itu, kalau mau ujian-ujian itu mesti kan banyak itu. Anak-anak kita diajak ke mana itu misalnya, ke kuburan-kuburan, misalnya minta apalah gitu. Mbah, tolong nanti bantu saya untuk nanti ujian, Mbah, supaya pulpen saya nanti jalan sendiri, jawab. Kan gitu. Padahal ibadah gak ada tanpa perantara. Padahal kita sendiri yang hidup di dunia ini gak tahu bagaimana nasib orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Belum tentu siapapun tidak ada jaminan orang-orang yang di dalam kubur itu nasibnya enak. Belum tentu ada jaminan. Tadi saya sampaikan, di antara yang menyebabkan adab kubur itu adalah kurang suci dalam bertoharoh. Apa bentuk daripada adab kubur itu? Bisa jadi di bawahnya itu ditaruh di situ bara api, disempitkan kuburnya, kemudian dicambuki malaikat. Itu di antara adab-adab kubur itu, tanpa perantara. Lanjut, next. Kita cepetin aja. Yang ketiga adalah ibadah itu harus ikhlas. Sudah ikhlas gak? Halo, assalamualaikum. Datang ke sini sudah ikhlas? Ditinggal Ramadan sudah ikhlas? Biasanya di akhir Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat itu ketika di akhir Ramadan itu bersedih. Di samping Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang beliau ketika akhir Ramadan itu, bahkan Rasulullah itu juga membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk itikaf. Rasul itu juga bersedih. Karena apa? Kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah sudah berakhir. Di antaranya adalah momen di malam untuk mencari yang namanya kesempatan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu semuanya, Lailatul Qadar itu kan dari kata dua kan, Lailah. Lailah itu apa? Malam. Malam itu di dalam pengertiannya ada dua. Al-lailatu indallah wal-lailatu indannas. Malam menurut pengertian daripada Allah dan malam menurut pengertian manusia. Kalau malam menurut pengertian manusia itu adalah ketika tenggelamnya matahari sampai itu terbitnya matahari. Itu malam menurut pengertian manusia. Sedangkan malam menurut pengertian indallah, pengertian Allah itu adalah menurut pergantian sip itu apa ya? Kenapa dia? Menurut pergantian sip-sipnya para malaikat. Sip itu apa sih?
Tugas, penyerahan tugas, sertijabnya antara malaikat satu dengan malaikat yang lain. Kapan itu? Para malaikat itu, Bapak Ibu semuanya, pergantian shiftnya itu adalah ketika menjelang masuk waktu asar, pergantiannya, dan ketika mau masuk salat subuh. Jadi malam menurut Allah itu adalah ketika mau masuk waktu asar sampai nanti fajar itu, waktu fajar itu. Ustaz, lalu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu yang mana? Indan nas atau indallah? Kira-kira yang mana, Pak? Indallah. Maka sebenarnya syariatnya itikaf itu ya, kalau mau Lailatul Qadar itu dari asar tadi itu. Berbagai tadi yang datang pertama itu. Yang hanya cuma segelintir orang tadi kan. Sekarang udah penuh ini. Itu pengertiannya. Maka kenapa kok beda antara pahala? Nanti kan setelah sholat subuh itu kan sampai terbitnya matahari itu kan ada pahala lagi kan. Barang siapa setelah sholat subuh, kemudian dia tidak beranjak dari tempat duduknya, kemudian setelah mungkin dia membaca Quran, zikir dan sebagainya, sampai nanti terbitnya matahari itu, kemudian setelah terbitnya matahari dia salat 2 rakaat, namanya salat apa? Syuruk. Berapa rakaat? 2. Salat syuruk itu adalah salat, sebenarnya salat duha, tapi di awal waktu namanya salat syuruk. Syuruk itu adalah terbit awal. Tapi kalau jangan sampai terbit langsung kita salat, jangan, tunggu dulu berapa menit setelah, sepenggalahan lah, sedikit gitu aja lah, naik. Maka kenapa kok barang siapa orang-orang yang tadi itu setelah salat subuh kemudian duduk sampai syuruk tadi itu, salat 2 rakaat itu, pahalanya apa? Pahalanya adalah seperti haji dan umroh. Yang nggak punya uang untuk haji umroh, nah itu aja. Oleh sebab itu kenapa kok beda pahalanya? Allah kata setelah habis subuh itu kok beda ininya, konteks pemberian pahalanya kok beda. Karena apa? Berarti kan benar. Benernya apa? Indallah. Karena apa? Allah menyediakan khusus bagi orang-orang yang bisa menjalankan habis salat subuh sampai tadi itu syuruk itu pahala tersendiri. Maka kenapa nggak masuk di malam tadi itu yang habis asar sampai fajar tadi itu? Nah, penting ini ilmu baru. Paham ya? Harus ikhlas. Yang keempat, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Nah ini, Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz di sini. Bosan nggak? Tidak ya, ilmu diperbarui lagi. Tinggal bagaimana hari kita adalah menggunakan ilmu-ilmu yang disampaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu itu tidak boleh hanya sekedar ilmu, tapi harus diamalkan, diaplikasikan. Sudah ya? Sudah ya? Ada doa dulu nggak? Ada doa? Nggak ada. Oke. Saya cukupkan sampai sini aja, nggih. Karena sudah bukanya jam majunya jam berapa? 17 4 45 46 ya? 43 ya. Oh ya, berarti istirahat. Saya kira saya cukupkan saja di sini supaya apa? Kita bisa mengambil momen atau waktu mustajabah untuk kita doa sama-sama. Mohon nanti jangan sampai kita banyak ngobrol, setelah ini masing-masing berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita di sela-sela akhir Ramadan ini. Apalagi nanti malam makin malam ganjil ya. Betul ya? Betul bagi yang puasa duluan. Oleh sebab itu manfaatkan momen terbaik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini.
dan menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya, sehingga menjadi pemberat amal mizan nanti kita kelak di akhirat kelak. Allahumma amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.